Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Habibi dari Perbankan Syariah kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membacakan orasi. Tapi sebelum masuk ke orasi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu orasi. Orasi adalah suatu bentuk komunikasi yang sering dilakukan oleh mahasiswa, guru, lembaga, organisasi, komunitas, aliansi, dan lainnya. Sampaikan dalam bentuk pidato tentang sesuatu. Permasalahan yang berkembang dalam momentum demonstran atau seminar, simposium, dan kegiatan lainnya disampaikan oleh orator yang telah ditugaskan sebelumnya. Orasi banyak dilakukan dalam demonstrasi, sekelompok orang atau masyarakat yang dirugikan, yang biasanya isi orasi tentang penolakan kebijakan pemerintah atau lembaga yang terkait. Dan sekarang masuk ke intinya. Hampir 74 tahun negara yang bernama Indonesia ini merdeka, kemudian pemerintah membuat semboyan menuju Malaysia Unggul. Dalam memperingati HUT RI pada tahun ini sebagai sebuah negara yang besar, Indonesia memiliki banyak potensi dalam membangun sebuah negara yang berkemajuan. Indonesia sangat kaya. Itu bukanlah suatu kalimat yang kebetulan. Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau dan dikelilingi lautan dan keberagaman yang begitu luas. Laut yang kemudian mempersatukan bangsa Indonesia dengan semangat gotong royong. Dengan garis pantai yang hampir menyentuh 55.000 km, kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberi karunia kepada bangsa Indonesia dengan hamparan besar dan bebas yang bisa dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, budaya gotong royong itulah yang menjadi semangat bangsa. Meski kini mulai sedikit memudar, keniscayaan itu seharusnya menjadi pemantik untuk mentransformasikan hal tersebut menjadi sebuah modal untuk kemajuan bangsa di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Salah satu konsekuensi lahirnya demokrasi adalah hadirnya keterbukaan dan kebebasan untuk berpendapat. Bebas dalam pendapat menjadikan seolah-olah kita sebebas-bebasnya bertutur sesuai isi hati kita. Padahal bebas dalam arti ini bukanlah bebas sebebas-bebasnya. Siapapun memang boleh berujar apa saja, tetapi harus berdasar fakta dan data serta sesuai konstitusi yang berlaku, apalagi bila ujaran tersebut disampaikan kepada publik. Demokrasi juga harus mengutamakan tatanan dan aturan yang ada. Tetapi sekali lagi, demokrasi telah membawa pengaruh dan anugerah besar bagi bangsa, terlebih setelah era reformasi seperti sekarang ini, bahwa telah menjadi keniscayaan bahwa kabar dusta dan isu kian santer terhembus belakangan ini, terutama sebelum dan setelah konstitusi pemilu 2019. Pada dasarnya berita dusta, berita fitnah, perang pikiran, ujaran makian dan celaan dan sebagainya sejatinya mengurangi hakikat kita sebagai manusia yang beradab. Nilai Pancasila yang sebenarnya sudah sangat luhur menjadi alam pikiran justru kadung diabaikan. Demokrasi yang sejatinya ke arah ancaman pengikis persatuan bangsa. Sejatinya bukan demokrasinya yang salah, seperti sebuah manggis yang busuk. Bukan buah manggisnya yang salah, tetapi buah dalam kondisi yang baik. Malah kalau begini jadinya yang repot bukan pedagangnya saja, tetapi juga merebut ke konsumennya. Membiarkan arus bias kognitif yang salah bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Sudah saatnya kita memerangi bersama hal ini. Kita tak boleh membiarkan apapun yang mengancam persatuan bangsa dan kesatuan bangsa. Sudah saatnya bangsa ini kembali ke hitahnya sebagai sebuah bangsa yang beradab dan berbudi luhur. Semuanya itu memang harus kita akui akibat pemilu 2019 yang memang dihiasi oleh berbagai opini dan sebagainya.
Kontestasi dan konstelasi sejatinya memang telah berakhir dengan ditempatkan paslon Jokowi Amin sebagai pemenang. Namun harus kita akui bahwa perang opini tersebut belum juga berakhir. Maka tugas rumah yang maha besar yang harus diselesaikan oleh paslon terpilih ini adalah meredam dan merangkul semua golongan. Maka patut dalam hal ini kita dukung pernyataan Presiden terpilih bahwa dirinya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Ada sejumlah topik hangat yang memang santer dihembuskan belakangan ini. Mari kita bedah dan analisis soal topik-topik tersebut, kita menyimaknya secara jernih. Soal keyakinan, saya serahkan kepada masing-masing individu untuk bagian dari hak individu. Data justru mengatakan bahwa Indonesia tidak dikuasai oleh asing. Perekonomian bangsa tidak saja tidak dikuasai asing, tetapi sebaliknya peranan asing terbilang masih sangat kecil dalam menentukan roti nasional atau produk domestik bruto. Kemudian sebagian dari kita seakan alergi dengan asing, sehingga menimbulkan kesan perekonomian bangsa yang tertutup. Sepanjang sejarah, arus investasi langsung dari asing terbilang sangat kecil, yakni hanya sekitar 5% dari total investasi fisik atau pembentukan MIDA tiap tahunnya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, jumlah atau arus tersebut masih sangat kecil dibandingkan negara-negara tetangga Indonesia. Kita contohkan Malaysia, yang bahkan arus investasi langsung asing berkali-kali lipat lebih besar daripada negara kita. Peranan investasi asing di RI memang relatif kecil dan di bawah rata-rata, apalagi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Indonesia nyaris tidak pernah mengandalkan modal langsung asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sejak merdeka, bangsa ini masih sangat berpegang teguh terhadap pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Perusahaan yang bergerak di sektor migas misalnya, mereka hanya sebatas sebagai kontraktor. Mereka membawa modal untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi. Jika mereka gagal mendapat migas, kerugian ditanggung mereka sendiri. Pemerintah dalam hal ini negara tidak memiliki tanggung jawab alias bebas dari risiko tersebut. Bagaimana jika mereka mendapat migas? Mereka memperoleh imbalan dengan sistem bagi hasil, tapi lain cerita bila konsesi habis. Biasanya negara langsung mengambil alih itu. Terjadi di beberapa lahan migas yang dalam kondisi konsesi habis, kemudian PT Pertamina selaku BUMN yang mengurus migas langsung mengambil alih lahan tersebut. Contoh sederhana kita bisa lihat di beberapa lahan migas seperti Blok Rokan dan Blok Mahakam. Lalu soal ekspor impor, adanya kegiatan tersebut mereka keniscayaan akibat perdagangan internasional sebagai hakikat dari yang saling membutuhkan kita. Tidak bisa kemudian menghentikan impor dan hanya selalu ekspor. Saya sangat yakin bahwa negara ini pasti juga membutuhkan negara lain akibat suatu hal yang mungkin tidak dapat di negara ini. Kemudian jika kita melanggar impor alias melarang negara lain untuk memasukkan barang ke negara kita, mana mungkin negara lain itu juga mau menerima barang kita. Yang ada kita malah merusak perdagangan internasional dan efek dominonya. Kita bisa saja menghambat hubungan internasional yang ada. Secara kodrat kita merupakan sebuah negara dengan bentangan terbuka yang dilintasi pula oleh 2 samudra dan 2 benua. Adalah sebuah ironi seandainya kita menutup diri dengan bangsa lain. Kita menutup diri dengan bangsa lain, kita malah jadi bangsa yang tertinggal. Coba kemudian kita lihat bagaimana negara Mongolia yang lokasinya tertutup seperti itu alias terpencil, justru berusaha membuka diri. Bayangan seram soal asing dan asing pun terlintas. Kemudian soal isu TKA yang mengambil lahan pekerjaan WNI di dalam negeri juga disinyalir tidak berdasar bukti yang konkret. Faktanya jumlah TKA
yang bekerja di Indonesia hanya sekitar 100.000 alias 0,1% dari total pekerjaan di Indonesia. Saya memang tidak menyanggah bila mungkin ada saja yang ilegal, tetapi sekali lagi aturan main kita sangat jelas. UU kita dengan tegas melarang TKA masuk ke Indonesia tanpa izin dan harus melalui prosedur tertentu untuk bisa masuk ke wilayah NKRI. Kita bandingkan jumlah TKA dengan jumlah TKI. Kita yang bekerja di luar negeri, jumlahnya bahkan mencapai berpuluh kali lipat dengan jumlah 3,65 juta orang Indonesia yang berjuang dan bekerja di luar negeri. Sekian dari orasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.